pagi. Anak-anak sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Ya, pasti semuanya bersukacita, bersukaria karena hari Minggu telah tiba. Kalau hari Minggu telah tiba, jadi anak-anak sekolah minggu sudah siap untuk beribadah. Ya, kita patut bersyukur bahwa sepanjang 1 minggu yang lalu Tuhan Yesus masih menyertai, membimbing, hingga pada saat ini kita masih diberi kesehatan kepada Tuhan. Ya, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga hari ini kita boleh dapat beribadah bersama-sama dengan teman-teman walaupun lewat dari rumah masing-masing. Nah, anak-anakku sekalian, semuanya tenang ya, kita duduk rapi sehingga ibadah kita ini boleh berjalan dengan baik. Nah, untuk itu anak-anakku sekalian, mari semuanya bangkit berdiri. Ya, bangkit berdiri dan kita menyanyi hari ini harinya Tuhan. Mari anak-anakku sekalian, kita masuk dalam foto. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salammu bagimu juga. Nah, anak-anak sekalian, mari kita kembali duduk ya, dan kita menyanyi hati yang gembira adalah obat. Hati yang senang
Nah, sepanjang seminggu Tuhan Yesus sungguh luar biasa menyertai kita semua, memberikan kita kesehatan, kekuatan, ya, kita boleh bermain, berkumpul bersama dengan keluarga. Untuk itu kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sungguh baik pada kita di dalam kehidupan kita semua, ya, terlebih kepada anak-anak sekolah minggu. Untuk itu mari kita menyanyi hari ini kurasa bahagia. Mari semua kita berdoa, kita tunduk kepala, kita lipat tangan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan,
bahwa pagi hari ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Bimbing dan sertai kami ya Tuhan, sehingga kami boleh dapat beribadah bersama-sama sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, dan kami berdoa buat teman-teman kami yang mungkin masih proses mempersiapkan untuk ibadah. Tuhan juga berkati sehingga boleh dapat beribadah bersama-sama dengan kami. Berkati kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, ya, seringkali kita melakukan dosa, melakukan kesalahan yang Tuhan Yesus tidak suka. Karena itu, ya, mari kita bersama-sama kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, ya, dan kita sama-sama ucapkan, Tuhan Yesus, kami bersalah, tolong ampuni kami. Amin. Karena kita sudah mengaku dosa kita kepada Tuhan, nah mari kita dengarkan berita anugerah dari Mazmur 32 ayat 2. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Amin. Kita sambut dengan nyanyian Happy Yeye, Happy Yeye. Nah, anak-anak sekolah minggu, mari kita tenang ya. Kita kembali tenang, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang baru, ya, yang akan dibawakan oleh Ibu Guru, Ibu Relni. Saat ini anak-anak sekolah minggu, kita akan bersama-sama mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita minta hikmat dan pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Tuhan terus menyertai ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga pada saat ini. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati dan pikiran yang siap untuk menerima pengajaran yang Engkau berikan melalui Alkitab. Kuasai kami Tuhan dengan kuasa Roh-Mu. Ibu guru yang akan bercerita, Tuhan tolong dan mampukan. Tuhan kuasai hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kalian yang pernah disuruh sama mama atau bapak di rumah, disuruh misalnya minta bantuannya untuk mengerjakan sesuatu, seperti mungkin disuruh untuk bantu jaga adik di rumah, disuruh bekerja menyelesaikan pekerjaan di rumah, seperti menyapu, membersihkan, cuci piring, atau mungkin bantu orang tuanya yang punya usaha catering makanan misalnya.
ya, dibantu untuk menyusun makanan, ya, memasukkan makanan ke dalam kotak nasi. Ada. Kemudian orang tua bilang, nanti saya kasih uang kalau sudah bantu mama sama papa, ya. Mungkin ada yang dikasih uang 20.000, 50.000, atau mungkin bahkan dikasih uang 100.000. Ya, pasti senang sekali rasanya, ya, karena kita dijanjikan sesuatu. Pada suatu hari ada seorang bapak memiliki kebun anggur yang, ya, mungkin cukup luas, ya. Bapak ini memiliki kebun anggur. Kemudian tuan pemilik kebun anggur ini dia ingin mempekerjakan orang untuk membantu dia menggarap kebun anggurnya. Kemudian dia pergi mencari pekerja. Ya, pada pukul 9 bapak ini berhasil menemukan seorang pekerja. Ya, lalu pekerja ini mulai bekerja di kebun anggur bapak ini. Kemudian si tuan pemilik kebun anggur ini, ya, bapak tuan ini, dia merasa kayaknya kurang kalau satu orang. Dia ingin menambahkan lagi pekerjanya. Kemudian di pukul 12 siang dia pergi lagi mencari seorang pekerja dan dia menemukan. Ya, kemudian bapak ini, si pemilik kebun anggur ini, dia ingin menambahkan lagi pekerjanya. Ya, dia merasa kayaknya 2 orang ini harus ada lagi yang membantu untuk menggarap kebun. Ya, dia pergi lagi mencari pekerja dan si tuan pemilik kebun anggur ini berhasil menemukan lagi seorang pekerja tepat di pukul 3 siang. Jadi sudah ada berapa pekerjanya pemilik kebun anggur ini? Ya, sudah 3 orang, ya. Kemudian bapak ini merasa kayaknya 3 orang ini belum cukup. Saya mau tambah 1 lagi deh supaya cukup 4 orang. Jadi supaya pekerjaan di kebun cepat selesai, ya. Ada yang memetik buah misalnya, atau mungkin ada yang membersihkan kebun, ya. Lalu dia pergi lagi keluar mencari pekerja dan dia berhasil menemukan seorang pekerja, ya, tepat di pukul 5 sore dia mempekerjakan lagi seorang. Jadi sudah ada 4 orang, ya, pekerja di kebun anggur bapak ini. Yang pertama tadi bekerja di pukul 9, kemudian bekerja di pukul 12 siang, kemudian jam 3 sore dan jam 5 sore, tentunya dengan waktu bekerja yang berbeda-beda, ya. Ada yang lama dan ada yang sedikit. Setelah hampir malam, ya, malam tiba, kemudian bapak ini mengumpulkan pekerjanya. Dia ingin memberikan upah kepada para pekerjanya yang sudah membantu dia bekerja di kebun anggur. Masing-masing diberikan uang oleh bapak ini sebesar 1 dinar. Ya, kemudian ada seorang pekerja yang bersungut-sungut di sini dalam artian protes, ya. Ya, yang protes siapa? Iya, yang duluan datang bekerja, yang pagi-pagi datang bekerja di pukul 9 tadi. Dia bilang, "Tuan, kenapa upah saya sama dengan yang lain? Padahal waktu bekerja saya cukup lama dibandingkan dengan mereka yang datang di sore hari." Lalu tuan pemilik kebun anggur ini menjelaskan bahwa saya memberikan kalian upah masing-masing 1 dinar bukan karena
hitungan lama waktu kalian bekerja, tetapi saya memberikan kalian upah 1 dinar karena kemurahan hati saya. Ternyata bapak ini, si pemilik kebun anggur ini, memberikan upah kepada 4 orang pekerjanya masing-masing dengan jumlah nilai yang sama, bukan karena berdasarkan hitungan lama waktu bekerja, melainkan oleh karena kemurahan hati si bapak pemilik kebun anggur ini. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, cerita kita ini menggambarkan di mana si pemilik kebun anggur ini itu menggambarkan Allah sendiri, dan pekerja-pekerja yang bekerja di kebun anggur Bapak ini adalah kita sebagai manusia. Allah memberikan keselamatan kepada kita semua bukan karena berdasarkan kebaikan-kebaikan kita yang kita sudah lakukan selama kita hidup di dunia. Tuhan tidak menghitung sudah berapa kali kita melakukan kebaikan kepada semua orang. Tuhan tidak menghitung jumlah berapa kali kita sudah menolong, membantu sesama kita selama kita hidup di dunia. Atau Tuhan tidak melihat sudah seberapa besar kita melakukan amal ibadah selama kita hidup di dunia, melainkan keselamatan yang diberikan kepada kita semua itu adalah merupakan karunia dari Allah karena kemurahan Allah sendiri. Oleh karena kasih karunia Allah, keselamatan itu dijanjikan diberikan kepada kita semua, bagi kita yang percaya. Ya, kita tidak boleh seperti pekerja yang pertama tadi, ya, yang bersungut-sungut, yang protes kepada Tuhan. Akan tetapi kita harus tetap mengerjakan tugas kita yang sudah dipercayakan Tuhan selama kita hidup di dunia, agar hidup kita senantiasa berkenan dan memberikan dampak. Kita boleh menjadi saluran berkat, kita boleh menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan selama kita dikaruniai hidup di dunia ini. Oleh karena itu, anak-anak sekolah minggu, kita tidak boleh iri hati, ya, kepada teman-teman kita. Seperti pekerja ini bersungut-sungut dan dia iri. Kenapa uangnya yang dikasih sama Tuhan? Ya, padahal saya bekerjanya cukup lama. Ya, kita tidak boleh iri hati. Kita tidak boleh jadi anak sekolah minggu yang suka bersungut-sungut, melainkan kita harus selalu menjadi anak sekolah minggu yang tidak mudah bersungut-sungut, melainkan mengerjakan semua tugas kita dengan sukacita. Demikianlah anak-anak sekolah minggu cerita kita pada pagi hari ini. Bahan cerita kita terambil dari Matius 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Matius 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Judulnya perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Demikian cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekalian, tibalah saatnya kita memberikan persembahan tanda syukur kita kepada Tuhan, dan kita menyanyi Bawalah Persembahan.
Mari kita naikkan doa syafaat. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk ibadah sekolah minggu kami pagi ini. Kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh tertanam baik di dalam hati dan pikiran kami, dan boleh menjadi suluh pedoman di dalam langkah kehidupan kami. Jadikan kami semua anak-anak yang senantiasa takut dan setia kepada Tuhan, tidak mudah bersungut-sungut, tidak iri hati, melainkan senantiasa boleh menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan dengan sukacita, dengan girang, dengan rajin, dengan disiplin, dan dengan tetap taat dan setia kepada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk ibu guru yang boleh menyampaikan cerita firman-Mu. Tuhan senantiasa memberkati di dalam kehidupan dan pekerjaan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu-Mu yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan senantiasa hadir menjadi dokter yang tak kelihatan bagi mereka, lewat makanan, obat-obatan, minuman, dan kasih sayang dari keluarga. Kiranya boleh menjadi alat kesembuhan yang Tuhan pakai untuk menyembuhkan teman-teman kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang lalai. Tuhan terus ingatkan sehingga minggu berikutnya boleh ikut beribadah bersama dengan kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa ya Tuhan buat anak-anak sekolah minggu-Mu, mulai dari anak Indria, kecil, besar, dan remaja. Di dalam masa pertumbuhan kami masing-masing, di dalam masa sekolah kami masing-masing ya Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati kami, menjadikan kami anak yang rajin, anak yang taat, anak yang dengar-dengaran kepada kedua orang tua kami, terlebih dengar-dengaran kepada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, Tuhan terus memberkati masa tumbuh kembang kami, sehingga ya Tuhan kami boleh menjadi anak-anak yang terus bertumbuh menjadi anak yang dikasihi Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa ya Tuhan buat kedua orang tua kami. Tuhan karuniakan mereka kesehatan dan umur panjang. Tuhan berkati pekerjaan kedua orang tua kami, sehingga lewat orang-orang tua kami ya Tuhan, mereka boleh menjadi saluran berkat buat kami semua. Kami berdoa juga buat oma, buat opa yang dengan penuh kasih sayang, dengan setia menjaga, menemani kami di rumah. Tuhan karuniakan mereka semua kesehatan dan umur panjang. Tuhan jauhkan dari sakit penyakit mara bahaya. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa ya Tuhan buat pelayanan kami di sekolah minggu, buat guru-guru sekolah minggu, buat pengurus. Tuhan senantiasa karuniakan kami hikmat di dalam menjalankan tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, sehingga kami semua ya Tuhan tetap taat dan setia kepada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa ya Tuhan buat pemerintah kami, mulai dari desa sampai ke tingkat pusat.
Tuhan senantiasa berikan hikmat kepada para pemimpin kami, sehingga boleh memimpin kami semua dengan takut akan Tuhan dan dengan taat dan setia. Bapa di dalam kerajaan sorga, sempurnakanlah doa kami ini ya Tuhan yang tidak sempurna. Kami juga berdoa untuk persembahan kami yang sudah kami berikan. Tuhan berkati persembahan kami ini sehingga boleh dipakai dalam pelayanan dan boleh dikelola dengan baik oleh orang-orang yang Tuhan sudah percayakan di dalamnya. Bapa di dalam kerajaan sorga, sempurnakanlah doa kami ini ya Tuhan yang tidak sempurna, yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anakku sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi Yesus kekasih jiwaku. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melihat engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan menyayangi engkau. Sama-sama kita ucapkan haleluya, amin. Ya, kita sambut berkat Tuhan dan kita menyanyi Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil
demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini, Minggu 3 Juli 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.